Oke kalau semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Dan kali ini gue mau review kondisi motor yang legendaris dan gimana kondisinya di showroom Arema Motor ini. By the way, alamatnya ada di Jalan Ranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat ya. Jadi kita langsung aja, ini mumpung tanggal merah lagi rame banget di jalanan. Kita lihat nih harganya berapa dengan kondisi yang akan gue jelaskan di video ini. Jadi jangan di skip sampai akhir karena nanti ada harganya. Yang skip videonya nggak bakalan ketemu sama harganya. Jadi langsung kita ke motornya. Oke, bagian atas ini dia Yamaha Mio karburator generasi awal banget. Dari bagian headlamp kita bisa lihat mikanya ini masih cukup oke, walaupun dia udah lama banget, tahunnya ini sekitar 2007-2008 kali ya. Ini motor ya, headlampnya masih lumayan oke, bening, reflektornya masih bening juga, cuman mika lampunya agak sedikit retak di bagian luarnya. Catnya ini udah sekali dua kali semprot, terus udah di clear lagi dan udah mulai kusam lagi. Jadi ini zaman purba dulu ya ngecatnya. Dan kondisinya ada sedikit kering-kering di bagian pinggir. Cuman overall piloknya rapi, rata, dan walaupun dia ada yang pudar, tapi ini dirontokin pakai remover masih aman. Jadi kalau kalian mau repaint, ini kondisinya masih aman. Terus handle kiri kanan masih original, hand gripnya juga kiri kanan masih original. Kita turun ke bawah. Di bagian dasi atau bodi depannya ini emblemnya udah nggak ada, udah dicat warna merah ini. Terus bodinya juga warna biru, birunya juga lumayan masih bagus. Ini bawaan pabriknya kayak gini warna birunya, cuman memang udah pernah diamplas, mungkin mau disemprot cuman nggak jadi atau belum disemprot gitu. Untuk plat dia dari Bekasi, STNK-nya bulan 8, kalengnya 2017, udah lama matinya juga. Untuk bagian bawah ini juga pernah kena siraman sedikit, mungkin warna birunya lebih gelap daripada aslinya ya. Jadi terus ada clear doff-nya juga di sini. Misalkan ini kayaknya sih warnanya agak glossy ya, cuman ini kena clear doff jadi agak beda sendiri. Mika sennya masih lumayan oke. Di sini tuh sennya menyatu dengan lampu senja. Jadi kalau nyalain, senjanya nyala, pas kalian ngesen dia jadi berubah jadi sen gitu. Itulah Yamaha Mio zaman dulu. Belum smile nih, belum senyum, dia masih cemberut. Terus untuk bagian spakbor bawah ini ada sedikit baret pemakaian, gak ada yang pecah. Spakbor juga masih kenceng. Untuk motor tua kayak gini sih masih bagus banget sih. Bodi-bodinya kencang semua, rigid, nggak ada yang pecah. Kabel remnya di sini juga masih terpasang, agak sedikit karatan di kabel bagian kalipernya. Terus untuk piringan dia masih bagus, gelombangnya juga masih sedikit. Lalu untuk bagian velg di sini dia berwarna orange masuk ke gold, tapi masuk orange, jadi kayak tengah-tengah gitu loh ya. Ini lumayan ya, ada sedikit boncel-boncel di sini, tapi sisanya masih cukup oke. Tinggal di dempul lagi terus semprot lagi gitu. Bannya masih ada banyak, cuman udah lumayan botak ya. Sebelah kanan agak botak, sebelah kiri agak tebel, jadi nggak rata gitu. Pakai Corsa ini udah gantian. Dan ini kalau kalian mau beli, gue saranin sih ganti ban lagi. Oke, ke bagian samping bodi-bodinya kayak gini. Kalian bisa lihat gradasi dari sambungan bodi atas dan bodi bawah ini udah beda. Yang ini masih diamplas, belum disemprot, yang ini udah disemprot gitu. Untuk deck kalian bisa lihat bagian bawahnya nih masih original, bawaan pabrik. Ini deck-decknya semua. Ini yang seri pertama tuh, generasi pertama, belum ada lacinya. Kalau ada itu tambahan. Biasanya kasih keranjang di sini. Dan ini masih polos aslinya. Oke, kita lihat stang kemudinya. Oke, bagian speedometer kalian bisa lihat mikanya masih cukup oke, walaupun ada retak-retak, tapi untuk kondisi yang lumayan tua ini motor masih bagus. Instrumennya juga masih lengkap, jarum-jarumnya nggak ada yang patah. Odometer 24.000 km, sen, high beam, dan indikator bensin. Ada logo Yamaha-nya pakai stiker. Oke, bagian kiri ada saklar, high beam, low beam, sen, dan klakson, ada tuas jok. Ini bisa kalian ganti pakai punya New Jupiter MX-135 sama lagi. Terus ke Mio Z, terus ganti punya Aerox aja sekalian ya, bisa juga nih, cocok. Terus untuk hand grip masih original, spion masih original, masih ada karetnya, tuh rapih banget. Terus bodi kasar atau plastik primer di sini juga masih cukup kelihatan teksturnya, walaupun dia warnanya udah sedikit pudar. Terus sebelah kanan ada saklar on-off lampunya. Ini sebenarnya plug and play semua sama Jupiter MX-135, MX Old, Mio GT, jadi gitu sama nih. Yamaha tuh simple gitu, gampang. Starter elektriknya di sini masih ada. Kuncinya dapat 2.
pengamannya cuman biasa, bukan pengaman magnet, cuman kunci stang doang dan tidak ada penutup untuk kuncinya. Ada gantungan di tengah sini. Terus untuk bagian jok itu kalian bisa lihat joknya ini masih lumayan bagus walaupun ada sedikit bolong di sini, terus robek-robek dikit di sini. Busanya masih tebal. Ini masih oke lah. Terus untuk bagian behelnya sudah di repaint juga warna silver. Kalian bisa lihat sendiri repaintnya seperti apa dari dekat. Oke, sekarang kita coba lihat buka bagasinya. Oke, untuk bagian dalam kita udah buka dan ini ada tangkinya, tidak ada cover karet atau plastik di sini. Jadi kalau tumpah ya tumpah aja gitu kemana-mana. Ada pelampungnya di sini. Terus ini bagasinya lumayan gede lah ya, walaupun ini motor kan kecil banget ya. Masih punya bagasi gitu. Kalau kompetitornya Honda Beat Karbu, dia ada juga, cuman lebih pipih gitu. Jadi nggak sedalam ini. Terus ada akinya juga di atas. Dan akinya masih pakai aki basah. Kalian cek tuh satu-satu airnya masih ada apa enggak, terus diisi ulang, kasih aki sure, kalau udah rusak dicas lagi, gitulah. Ada flashernya juga di sini. Dan ya simple, tapi ini mudah banget untuk dirawat, gampang gitu. Ada penyentuhan karburatornya lewat sini nih. Jadi kalian nggak perlu bongkar bodi untuk nyetel karburator. Tinggal dari sini aja ada bautnya, kalau belum diganti ya. Nah, itu ada baut stasioner atau langsamnya. Oke. Bagian bawah kita lihat ke knalpotnya. Ini knalpot masih original, covernya masih chrome, cuman ada beberapa goresan di sini aja, sama di sini. Sisanya masih original dan velgnya ini repaint, cuman asli hancur banget ini bagian repaintnya. Terus bannya pakai Corsa S22, kondisinya masih lumayan tebal, cuman ya ukurannya kecil. Pijakan pembonceng udah ada tambahan di bagian bawah. Kalau yang asli kan nggak ada ininya tuh, waktu generasi awal-awal banget bener-bener jongkok di sini. Itu mah Honda Beat ya. Kalau Mio udah ada di bawah. Jadi kaki tuh nggak jongkok banget, bisa agak selonjoran sedikit. Nah, kalian bisa lihat cover CVT-nya simple banget, soalnya filternya ada di atas sini. Jadi kalau kalian mau bongkar, bongkarnya di balik sini, bukan di samping kayak Matic-Matic zaman sekarang. Shockbreaker-nya masih pakai original nih kalau salah. Masih ada cover plastiknya juga. Remnya masih tromol dan ada kickstarter. Kondisinya seperti inilah, agak kusam-kusam lah bodi PP primernya. Dan bawahnya ini besi metal. Oke. Dan bodinya kalian bisa lihat nih dari samping, stripingnya masih terpasang dengan rapi. Ini ada automatic, sporty. Terus cat-catnya masih original nih, belum disemprot. Oke, kira-kira kayak gitu kondisinya. Oke guys, ini dia kondisi dari Yamaha Mio Sporty Automatic AT Sporty lagi. Ustaz, ini tipe tertinggi nih. Ya, pada zaman itu ini motor keluaran tahun 2007 dan kalian udah bisa lihat kondisinya dari video tadi. Yang skip videonya nggak bisa tahu harganya karena gue hilangin harganya tadi. Nah, ini 2007, plat dari Bekasi, kondisi kayak gini dijual di angka 3,8 juta rupiah. 3 jutaan aja kalian bisa dapetin motor apa? Ya kayak gini motornya, Yamaha Mio karburator. Kalau ada yang nanya yang di bawah 3 juta itu agak susah. 3 juta aja udah begini nih. Tuh lihat tuh velg-velg, repaintan, dan tapi ini kondisinya masih original, masih lumayan bagus juga. 3 juta seperti ini. Yang mau mampir langsung aja ke showroom Akang Eman Motor, alamatnya langsung aja kalian cek di bawah atau di deskripsi, semua lengkap sama nomor WhatsApp-nya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.